Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang juga di segmen baru aku, Belajar Jalan. Oke, ini maksudnya belajar jalan, kita merangka dulu atau kayak gimana. Jadi belajar jalan ini sebenarnya kita jalan-jalan terus sambil belajar. Jadi kita harus tahu ada kisah apa aja sih di balik tempat-tempat yang kita kunjungi, sambil jalan-jalan, sambil refreshing juga. Tapi mohon maaf kalau untuk masalah tempatnya itu kuburan atau bangunan yang gak keurus, kayaknya aku nyerah dulu. Nah, untuk tempat pertama yang akan aku kunjungi yaitu sebuah bendungan yang berlokasi di Jalan Noja Saraswati, Kecamatan Denpasar Utara, Bali. Nah, apa sih uniknya dan apa bedanya bendungan ini? Jadi konon pembangunan dari bendungan ini menggunakan fondasi tubuh manusia, makanya dinamain Dam Ongan. Nah, kira-kira kayak gimana ya kondisi Dam Ongan itu sekarang? Let's get started. Kita udah sampai di Dam Ongan. Oke, jadi sekarang ini namanya berubah ya, karena ini udah jadi area publik, jadi diubah gitu sama pemerintah Kota Denpasar. Aduh, ya ampun, backlight. Nah, ini di belakang dia Dam Ongannya. Nah, ini dia guys, ini udah diubah jadi Taman Lila Ulangun Ongan. Oke guys, ini dia bendungan yang mana untuk kisah misterinya udah terkenal banget di seluruh rakyat Bali. Jadi semuanya pasti tahu tentang kisah horor mengenai Dam Ongan ini. Oke, jadi kita langsung aja untuk yang pertama nih, kisah misterinya, yaitu mengenai latar belakang pembangunan dari Dam Ongan ini. Jadi konon dulunya nih, waktu masih zaman kerajaan, ada raja yang bernama Cokorda Pemecutan dari Kerajaan Pemecutan. Nah, waktu itu dia punya pati yang baik, yang bijaksana, yang bernama Ki Sawunggaling. Dan pada suatu hari nih, pada suatu masa, orang-orang di sini nih mengalami kekeringan, jadi nggak ada air yang mengalir di sawah-sawah mereka. Dan akhirnya mereka memutuskanlah untuk membuat bendungan ini. Tapi ternyata apa? Masih nggak ada air yang mengalir. Dan Patih Ki Sawunggaling ini akhirnya memutuskan untuk bersemedi, meminta petunjuk apa sih yang harus dilakukan. Dan akhirnya dia pun mendapat kayak sebuah bisikan gitu, bahwa bendungan ini harus dibangun dengan menggunakan fondasi tubuh manusia. Oke, ini lumayan ngeri ya, tubuh manusia. Jadi karena Ki Sawunggaling ini juga orangnya baik, dia nggak berpikir nih untuk mengorbankan orang lain. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Oke, ini baik banget sih, mengorbankan diri sendiri. Tapi waktu itu dia juga ditemani sama istrinya yang setia, ikut terjun ke Dam Ongan ini. Jadi waktu itu di Bali ada istilahnya Purnama Kapat. Jadi di situ mereka adakan upacara besar, dan di hari itu juga pasangan suami istri ini pun terjun ke Dam Ongan ini, dibarengi dengan ditancapkannya sebuah batang pohon dadap, dan seketika tubuh suami istri ini langsung hilang. Dan saat itu juga air di Dam Ongan ini pun langsung mengalir dengan deras. Jadi mereka udah nggak kekeringan lagi begitu ada orang yang melompat ke Dam Ongan ini. Dan sejak saat itu barulah bendungan ini diberi nama Dam Ongan. Dam berarti bendungan, dan Ongan atau Wongan itu berarti manusia. Jadi bendungan yang dibuat dengan fondasi tubuh manusia. Oke, ini lumayan ngeri. Dan menurut penglihatan seorang indigo nih yang pernah datang ke sini, katanya wilayah ini dijaga oleh pasukan manusia berwajah monyet. Oke, ini agak ngeri sih, karena wilayah ini katanya kawasan yang suci bagi umat Hindu. Jadi ada penjaganya nih di sini. Jadi harus jaga sikap ya.
untuk kisah misteri yang kedua nih, ini mengenai adanya kerajaan gaib yang melintasi Dam Ongan ini. Jadi dulu pernah ada nih orang indigo yang datang ke sini, terus dia kerasukan dan dia menjelaskan sebenarnya gimana sih kok bisa dulu itu waktu dibangun ini kok bisa sih sampai airnya itu kering gitu ya, padahal sebenarnya di sini airnya tuh ngalirnya besar. Jadi katanya dulu kerajaan gaib sama kerajaan manusia ini berjalan harmonis nih. Mereka nyelesain masalahnya masing-masing lah ya. Pokoknya nggak ada permasalahan apa-apa lah ya. Nah, terus lama kelamaan kok rakyat di sini sifatnya makin buruk, dia merusak alam, melakukan pembunuhan demi kekayaan. Nah, karena itulah kerajaan gaib ini nih, ya mungkin yang ada di kerajaan gaib siapa ya? Ya pokoknya makhluk-makhluk gaib ya. Jadi kayak marah gitu kan, dah dia menegurlah orang-orang yang melakukan tindakan buruk itu. Ya otomatis semualah ya penduduk setempat ngasih teguran dengan cara menyetop air ini nih. Dia halangi biar tidak mengairi sawah-sawah mereka. Jadi itu kayak teguran gitu biar kalian sadar dong apa yang kalian perbuat. Jadi kayak begitu ya. Jadi sebenarnya sih aliran airnya cukup deras, tapi karena dihalangi oleh ya kerajaan gaib itulah, makanya nggak ada air yang mengalir ke sawah-sawah. Setelah itu ya barulah ada pengorbanan sang patih sama istrinya. Setelah itu barulah air ini kembali mengalir dengan deras. Oke, ini udah sampai di ujung, sepi banget jadi agak ngeri ya. Karena tahu kisah-kisah misterinya jadi agak ngeri sih di sini. Oke, mending kita lanjut jalan. Sih, kita mau keliling-keliling lagi nih. Nah, ini ada jembatan, kita mau ke jembatannya dulu nih. Ini dia tempatnya dari seberang. Oke, jadi tadi aku diemnya di sana, daerah sana. Sekarang ini seberangnya kayak begini nih. Ini jembatannya. Di sana kurang lebih sama sih tempat untuk duduk-duduk. Oke, ada kisah satu lagi nih, yang mana Dam Ongan ini terkenal angker kan. Ternyata keangkerannya ini bukan karena sang patih sama istrinya yang mengorbankan diri di sini, tapi karena kisah dulu di mana waktu Belanda datang ke sini nih, dia ingin merenovasi Dam Ongan ini. Jadi dulunya masih dibangun sama kayu, sama bambu, dan dia mau merubahlah agar kelihatan lebih modern. Karena aliran sungai ini juga mereka gunakan untuk kepentingan Belanda sendiri, dan muncullah ide liciknya dia, di mana dia ingin ngirit duit dan dia memutuskan untuk meletakkan jasad orang-orang lokal yang mereka bantai di tempat ini. Jadi istilahnya mereka menggunakan jasad-jasad orang Bali, orang lokal, untuk fondasi pembangunan dari Dam Ongan ini. Zaman dulu nih ya, Dam Ongan ini punya dua fungsi. Selain sebagai tempat pengairan, ia juga sebagai kuburan massal. Oke, itu sebenarnya yang membuat Dam Ongan ini menjadi angker. Bukan karena kisah sang patih sama istrinya itu mengorbankan diri di sini. Jadi seperti itu. Bayangin aja ya, entah berapa jumlah jenazah-jenazah orang-orang Bali yang dikubur di sini,
Kalian bisa bayangin sendiri, karena aku kayaknya untuk membayangkan aja nggak sanggup gitu. Kasih. Oke guys, itu dia sekilas mengenai kisah-kisah misteri yang menyelimuti Dam Ongan Bali ini. Kalau mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan, mungkin kalian tahu informasi lebih, kalian bisa tulis di bawah. Dan makasih udah nemenin belajar jalanku yang pertama kali ini. Kalau misalnya ada kekeliruan, mohon maaf banget. Dan jangan lupa untuk support terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng kalian, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, tentu aja di belajar jalan selanjutnya. Bye!